Assalamualaikum Pak Aji, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Reni, selamat siang. Ada kabar apa Bu Reni? Kabarnya ya baiklah. Tapi saya ini Pak pengen ngobrol sebentar dengan Pak Aji. Oke Bu, roman-romannya ada sesuatu permasalahan mungkin terkait pembelajaran atau di sekolahan mungkin Bu yang bisa saya bantu? Iya Pak, ini loh saya kan mengajar di kelas 1 ya Pak ya. Di kelas 1 itu kan kalau murid baru itu kan saya harus mengetahui karakteristik anak gitu loh. Karakteristik anak kelas 1 itu kan masih kayak masih keibuan, jadi apa-apa masih sama orang tuanya seperti itu. Nah ini di kelas saya itu selain ada yang masih manja, ada juga yang ini yang bikin ribut terus itu, ada anak yang selalu membuat onar di kelas. Jadi saya gimana ya pengen cari bagaimana biar anak itu tidak mengganggu temannya saat pembelajaran seperti itu loh Pak. Berarti terkait dengan siswa-siswi penjenengan itu ada permasalahan terkait kondusifnya kelas. Nah, itu kira-kira Bu Reni itu pengen kelas yang seperti apa sebenarnya? Ya sebenarnya kalau kelas 1 itu saya pengennya kelas yang menyenangkan. Kalau di saat kita belajar, kita juga belajar. Di saat kita bermain, juga kita bermain. Karena kelas 1 memang untuk saat ini kan didengung-dengungkannya kan itu baru transisi PAUD ke SD seperti itu. Kalau juga tidak menyenangkan, nanti mengganggu teman-temannya yang lain seperti itu. Kan anak juga ada yang tidak suka dengan keramaian di kelas, betul kepengen belajar serius gitu. Jadi saya pengen dua-duanya itu tercapai seperti itu loh. Jadi anak yang tidak suka keramaian juga belajar dengan nyaman, anak yang sering bercanda itu juga bisa menempatkan posisinya seperti itu. Oh iya. Memang sih Bu ya, ketika kelas itu kurang kondusif pastinya akan tidak nyaman dalam pembelajaran Bu ya. Iya. Mungkin sebelumnya dari Bu Reni sendiri apakah sudah melakukan misalkan berusaha atau melakukan kiat-kiat atau mempunyai trik-trik atau metode dalam hal menghadapi permasalahan yang Ibu rasakan ini? Sebenarnya itu sudah saya lakukan sih. Ini seumpamanya saya mencari tahu kalau anak tersebut itu kalau tidak diberikan pekerjaan atau tidak diberikan pembelajaran yang menyenangkan buat dia itu akan mengganggu temannya. Jadi saya berusaha membuat pembelajaran itu yang menyenangkan untuk semua anak. Tapi kadang pembelajaran tersebut juga tidak membuat anak tersebut yang sering mengganggu temannya itu merasa antusias seperti itu. Malah dia seperti mengerjakan dulu karena dia merasa bisa, dia mengerjakan dulu, habis itu dia itu mengganggu seperti itu, mengganggu temannya yang selesai seperti itu. Jadi sebenarnya sebelumnya Ibu Reni sudah melakukan beberapa cara ya untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan yang diinginkan agar kelasnya kondusif. Dari hal itu yang dirasa Ibu Reni itu menjadi kesulitan atau menjadi tantangannya itu apa Bu, yang fokus inti permasalahan atau yang dirasa Ibu itu tantangannya itu? Tantangannya itu karena ada satu anak itu kalau mengganggunya itu tidak mengganggu secara masih pembelajaran enggak, tapi kadang itu dia menggunakan kekerasan, namanya bermain fisik seperti itu dengan temannya seperti itu, atau enggak ada yang sering mengganggu temannya yang suka emosinya labil seperti itu. Dia senang dengan temannya yang emosinya tidak stabil itu sering menggoda seperti itu, biar temannya itu teriak-teriak terus seperti itu. Jadi saya
gimana caranya biar, anak tersebut tidak menggoda temannya dan anak yang emosinya labil itu juga tidak, eee, sering meluapkan emosinya dengan hal yang lain, seperti itu. Oh iya. Jadi ada mungkin satu anak yang bisa dibilang seperti cari perhatian, caper gitu ya Bu ya. Iya, Dan capernya itu justru malah seolah-olah menjadi hiburan untuk temannya yang lain gitu ya. ya seperti Jadi itu. malah tambah gaduh kelasnya. Nah, kan sudah saya cari tahu di rumah kenapa saya WA sama orang tuanya seperti itu, kenapa seperti ini. Oh, ternyata setelah saya telusuri memang, dia bersama neneknya seperti itu, walaupun ibunya ada, tapi dia tidak bersama ibunya, seperti itu. Jadi, dia itu merasa kurang kasih sayang seperti itu. Kalau di sekolahan merasa diperhatikan sama gurunya itu dia mencari-cari, umpamanya, "Bu Guru," kayak aleman, "Bu Guru, aku inakali itu Bu Guru." Padahal enggak, temannya cuma menggoda seperti itu, tapi dia sudah merasa kalau dia itu dinakali Bu Guru, kayak gitu. Jadi, eee, tapi yang permasalahannya tuh di ini, anak yang sering menggoda itu tadi, sudah saya restitusi kemarin, berjalan baik, seminggu pertama setelah restitusi restitusi berlangsung itu, eee, apa, hilang dia, seperti sudah baik lagi. Tapi setelah seminggu kemudian sudah kembali lagi, dia menggoda lagi temannya, seperti itu. Ya, apalagi itu kasus untuk kelas 1 ya Bu ya. Iya, Tentunya karena anak-anak itu dari segi tanggung jawab atau komitmen itu masih belum seperti yang kelas atas ya. ya, nggih. Selain itu kan ini yang saya ajar itu kan juga tetangga, jadi saya sudah tahu di rumah atau se apa, sehari kesehariannya saya sudah tahu. Jadi kadang itu kalau sudah saya umpamanya konsultasikan dengan orang tua, "Kenapa kok seperti ini?" Di rumah itu bilangnya, "Loh kalau saya di rumah itu kalau saya sudah bilang aja, bilang ke Bu Reni harus begini loh, itu manut, katanya kalau sama Bu Reni itu manut, tapi kenapa kok waktu di, eee, kelas ternyata sama saya juga nggak terlalu manut-manut amat lah seperti itu. Jadi masih ada sisi kepengen ya memang kepengen diperhatikan seperti itu. Baik Bu Reni, coba dari apa yang Ibu ceritakan itu tadi, coba saya bertanya ke Bu Reni, itu kira-kira yang dibutuhkan Bu Reni untuk bisa mengkondisikan kelasnya agar lebih kondusif itu apa yang dibutuhkan Ibu Reni? Ya biar anak tersebut tidak mengganggu temannya, berarti saya harus mencari strategi-strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang menarik bagi anak tersebut. Jadi, nanti ke depannya saya akan mencoba membuat media ataupun ya buat menarik anak biar tidak merasa kosong di saat dia sudah selesai melakukan pekerjaannya. Oh gitu, berarti itu yang dibutuhkan Bu Reni ya untuk bisa mengkondisikan. Sebelum kita ngobrol lebih jauh ini Bu, coba kita fokuskan dulu dari permasalahan Bu Reni itu yang sebenarnya menjadi sumber masalah atau yang membuat gaduh itu yang paling paling menjadi sumber itu kira-kira yang apa itu Bu? Ya, dia sering ini karena, eee, apa, yang, didengung-dengung sekarang itu kan bullying, dia itu nggak merasa dia membuli temennya, dia itu cuma umpamanya cuma sebenarnya cuma bernyanyi asal, tapi sampai bawa-bawa nama-nama orang tua seperti itu. Kadang anak yang lain jadi tersinggung seperti itu. Jadi ya, bagaimana sebenarnya itu kalau zaman dulu waktu kita sekolah dulu itu sebenarnya itu hal yang biasa. Tapi kalau sekarang itu memang ya kenapa ya, karena dicontohkan di televisi seperti itu, di sinetron-sinetron itu kan banyak yang seperti itu, ataupun di media sosial itu banyak yang beda seperti itu. Jadi anak yang biasa melihat HP atau melihat televisi kan sudah, "Nah itu kan biasa Bu Guru." Jadi anak itu merasa
dia melakukan hal yang, eee, seperti yang biasa seperti mereka lakukan, seperti itu. Jadi, ya sulitnya itu mengontrol itu, padahal sudah saya, ke grup WA untuk memantau juga dalam main HP, melihat televisi, seperti itu sebenarnya sudah saya setiap saat itu saya, ingatkan ke orang tua karena, di sekolah cuma berapa jam, di rumahnya lebih lama, apalagi kelas 1 itu kan pulangnya juga agak pagi, jadi jam 11 itu udah di rumah. Jadi di jam 11 sampai pagi lagi itu kan kebanyakannya juga di rumah, seperti itu. Oh iya, jadi dari permasalahan Ibu Reni tadi, Ibu Reni sudah dapat mengetahui apa yang menjadi sumber permasalahan di kelas. Ibu Reni sudah tahu apa yang dibutuhkan untuk menjadikan lebih kondusifnya kelas Bu Reni. Nah, kira-kira Bu Reni sendiri ini sudah ada rencana belum untuk strategi-strategi ke depannya agar kelasnya Bu Reni ini lebih kondusif seperti yang Ibu harapkan? Rencananya yang akan datang itu saya akan pertama masuk saya akan membuat keyakinan kelas biar di mana nanti anak-anak itu belajar dengan nyaman, keyakinan kelas akan kita buat bersama sehingga nanti, sesuai kesepakatan dari anak-anak ya sederhana aja karena kelas 1 dan nantinya saya juga akan membuat, strategi pembelajaran yang menarik buat anak dengan media-media yang lebih menarik lagi sehingga anak tidak merasa, eee eee, dia dalam belajarnya itu waktunya tidak tersisa banyak untuk anak-anak yang sudah mampu, seperti itu. Sudah akan mencoba juga nanti, teknik, rekan tutor sebaya. Tutor sebaya, iya. Baik, luar biasa sekali loh Bu Reni. Dari apa yang Bu Reni hadapi tadi, Bu Reni sudah mencoba berbagai cara dan ternyata Bu Reni sendiri itu sudah bisa menemukan sumber permasalahan dan apa yang dibutuhkan dari permasalahan itu. Apalagi ini tadi Bu Reni sudah memiliki strategi-strategi yang akan dilaksanakan untuk mensukseskan tujuan dari Ibu Reni tadi sehingga kelasnya lebih kondusif. Nah, semoga nanti ke depan bisa Ibu Reni implementasikan di kelas Bu Reni dan kelasnya menjadi lebih kondusif ya Bu ya. Iya. Ya, mungkin dari obrolan kita pada pagi ini bisa menjadikan permasalahan Bu Reni nanti bisa di teratasi dan semoga Ibu Reni tambah semangat dan kelasnya menjadi lebih kondusif, Bu. Iya, terima kasih Pak Aji, terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya jadi, Sama-sama, Bu. semakin, eee, semakin yakin nanti saya akan membuat kelas saya lebih kondusif dengan sudah bertukar pikiran dengan Pak Aji, terima kasih sudah mendengarkan, semoga nanti saya bisa membuat kelas yang saya inginkan di pembelajaran yang akan datang. Ya. Maaf sudah mengganggu waktunya, selamat siang. Makasih ya Pak Aji. Oh iya Bu Reni, sebelumnya ini Bu, bagaimana perasaan Bu Reni setelah kita coaching pada pagi ini Bu? Perasaan saya menjadi lega Pak, saya senang sekali karena sudah mengeluarkan, unek-unek di hati saya sehingga bisa mencari atau menggali lebih lagi dari diri saya untuk, menghadapi masalah yang saya hadapi tersebut. Oh iya, luar biasa sekali Bu. Terima kasih juga untuk sudah berbagi dengan saya. Mungkin kedepannya juga akan bermanfaat juga untuk saya Bu kegiatan coaching pada hari ini. Ya, terima kasih Bu Reni. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi coaching antara saya dengan Bu Reni, yang mana pada pertemuan ini saya sebagai coachnya. Adapun refleksi diri pada kegiatan coaching hari ini, yang pertama, percakapan antara coach dengan coachee terjalin dua arah dan penuh kehangatan. Alur Tirta berjalan secara runtut dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, yaitu meski ada sedikit kendala saat ketika coachee menyampaikan permasalahannya dan selaku coach mungkin belum menguasai permasalahan yang disampaikan, akan tetapi itu sangat bermanfaat sekali khususnya untuk saya yang selaku coach pada pertemuan ini. Semoga nanti bisa saya manfaatkan juga. Kemudian apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau hadir penuh. Yang saya lakukan pada pertemuan ini tadi adalah mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh coachee dan memperhatikan ekspresi coachee sehingga bisa menempatkan posisi saya yang sesuai atau pas dengan perasaan dan harapan yang diinginkan oleh coachee. Kemudian apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya dengan memperbanyak latihan sebagai coach. Karena seorang coach tidak harus selalu menguasai atau ahli dalam setiap permasalahan coachee, akan tetapi dengan sering melakukan pelatihan coaching, tentunya akan meningkatkan wawasan saya untuk menjadi coach ke depannya. Adapun hasil refleksi saya, proses coaching berjalan lancar. Semua tahapan Tirta bisa terlaksana dari awal sampai akhir bersama Bu Anggreni atau biasa kami panggil Bu Reni, dengan komunikasi yang cair, akrab, dan sangat membantu proses coaching dengan obrolan tadi. Adapun umpan balik dari coachee, yakni coachee merasa lega bisa menceritakan yang menjadi kegundahan kepada coach. Dengan bercerita, coachee menjadi tambah semangat untuk bisa mengkondisikan siswanya agar lebih kondusif. Semoga bisa melaksanakan rencana aksinya di pembelajaran atau di dalam kelas dari yang sudah dibahas dalam proses coaching tadi dengan baik. Dan beliau menyampaikan terima kasih Pak Haji, sama-sama Bu Anggreni. Semoga kedepannya sukses selalu dan bahagia selalu untuk Bu Reni. Sekian Bapak Ibu coaching pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.